Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kematian, mengingat kematian. Tidak terasa kita telah memasuki waktu tahun baru Hijriah 1444 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Ya, rasanya kita rasakan bahwa dari perubahan waktu detik ke detik, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke tahun, hari ke bulan, bulan ke tahun, itu nggak kerasa, tidak terasa. Ya, kita berdoa semoga di tahun baru ini di tahun baru Hijriah ini 1444 Hijriah, semoga kita bisa bermuhasabah, artinya introspeksi diri untuk memperbaiki bekal, memperbaiki amal ibadah kita selanjutnya. Allahumma adhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwari minas syaiton wa ridwani minar rahman wa ridwani minar rahman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa atau tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Siapapun kita, setiap yang bernyawa atau yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Entah itu jin, setan, ataupun malaikat, setiap yang bernyawa atau berjiwa pasti akan merasakannya. Merasakan yaitu merasakan kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan menemui ajal. Entah kapan, tetapi kita harus introspeksi diri bahwa kehidupan ini adalah hanya sementara sifatnya. Paling hanya sekitar 63 tahun atau 70 tahun kehidupan kita, dan tidak terasa itu kita jalani sehingga waktu pun bergulir terus. Nah, di dalam hadis-hadis Rasulullah pun itu diingatkan kepada kita. Di antara hadis itu yaitu
An Ibnu Umar annahu qala, dari Ibnu Umar seraya berkata, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah. Dari Ibnu Umar seraya berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor fasalama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang ansor mengunjungi beliau dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Rasulullah pun menjawab, qala ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi Rasulullah menjawab dari pertanyaan seorang ansor ini, jawabnya ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ansor itu pun bertanya kembali, qala fa ayul mu'minina aqyas? Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, qala aktsaruhum lil mauti zikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istighdada, dan orang yang selalu yang paling banyak menyiapkan perbekalannya di hari berikutnya atau di alam berikutnya. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, pada hadis ini ada 2 poin ya yang kita lihat. Yang pertama, ketika seorang ansor ini menanyakan kepada Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Lalu dijawab oleh Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling baik akhlak. Nah, yang paling baik akhlaknya ini maksudnya akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada sesama manusia. Ini sangat penting sekali, karena akhlak itu mencerminkan kepribadian seseorang ya, secara garis besarnya begitu. Kemudian orang Ansor ini menanyakan kembali kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menjawab, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Jadi jawab Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian. Nah, mengingat kematian ini dipesankan oleh Rasulullah ya, 15 sahabat yang lalu, untuk selalu kita ingat akan kematian. Tujuannya apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu istighdada, itu kata Rasulullah. Dan orang yang menyiapkan perbekalannya di alam berikutnya. Jadi setelah kita menempuh alam kematian, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Tentunya amal perbuatan kita selama di dunia. Makanya oleh Rasulullah
melalui hadis ini disampaikan kepada kita untuk selalu mengingat kematian agar kita tidak terlena kepada hal-hal keduniawian sehingga kita lalai dalam membekali diri kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah, orang yang dipilih Allah. Sekurang-kurangnya kita sebagai umat sebagai umat manusia yang tak luput dari dosa ya. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama di dunia. Ya, kita harus bertaubat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang telah lalu. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ya penjelasan singkat tentang mengingat kematian. Hepsibu birson raki video da gorusurus. See you in the next video. Narokum fil video litali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.